Tadi buat yang si pressure switch ini kan dikasih tahu bahwa kalau dia itu close, conveyor satu itu akan mati dan akan menyalakan conveyor 2. Jadi di sini kita bisa bikin line baru di mana kontaktor relay 3 ini bisa nyalain sebuah conveyor yang kedua. Jadi di sini ada conveyor 2. Nah, untuk nyalanya conveyor 2 ini sudah dipenuhi, tapi tadi kan dibilang ya kalau conveyor satu itu akan mati. Jadi kita akan tinjau kembali ke line yang ada conveyor satunya. Jadi perlu ditambahkan di sini kontaktor relay 3 yang sifatnya itu normally close gitu. Jadi nanti kalau relay 3-nya itu terhubung, line si R3 dan conveyor satu ini akan terputus sehingga conveyor satu itu akan mati. Tuh. Oke. Nah, jadi buat sampai poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu udah terpenuhi. Sekarang tinggal poin terakhir. Di sini kalau barangnya itu kurang dari yang diinginkan, konveyor satunya itu akan terus berjalan ke titik B. Di mana di titik B itu akan ada limit switch dan kalau tertekan mesin itu akan kembali ke dalam kondisi standby. Nah, di sini sorry. Di sini ada sebuah limit switch yang spesifikasinya NO. Kalau NO itu bentuknya kayak gini. Nah, dia akan mengenergize relay yang keempat, di mana ketika limit switch ini close, sistem itu akan kembali ke kondisi standby. Nah, tadi kan kondisi standby itu kan ditandai dengan menyalanya lampu kuning ya. Itu tuh ada di line ke 1, 2, 3, di line yang ini. Nah, ketika si LS yang NO ini close, mesin itu akan kembali ke kondisi standby sehingga untuk ngembaliin dia ke kondisi standby, line dari sini sampai bawah itu harus mati gitu. Nah, jadi di line ke 1, 2, 3, 4 ini harus ditambahin kontaktor relay 4 yang sifatnya itu normally close gitu. Nah, jadi ini udah selesai buat laddernya. Mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak buat ladder diagramnya? Kalau mau tanya boleh langsung on mic aja ya nggak apa-apa. Mungkin masih ada yang kurang jelas dari atau masih bingung sama kondisi normally close, normally open. Aku mau tanya Kak, kalau Boleh. ladder kalau beda-beda nggak apa-apa kan ya Kak? Nggak harus kayak gini gitu. Benar-benar boleh bisa. Ini contohnya ya, alternatif lain buat di line ini tuh sebenarnya bisa di line yang ini, sorry. Di line yang ini tuh sebenarnya bisa digambar sampai sini gitu, nggak harus paralel. Tapi syaratnya itu R2-nya juga harus ditulis di sini, gitu. Terus Um, mau nanya lagi, boleh, boleh. kalau nanti pas UTS gitu jumlah dari relaynya gitu bakal menentukan kayak nilainya gitu nggak Kak? Kayak misalnya diminta efisiensi gitu. Jadi makin sedikit makin bagus gitu. Enggak sih. Sebenarnya kalau dari UTS itu yang dinilai adalah keberjalanan logika dari ladder kalian gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? BTW ntar gambar yang lebih rapi aku kirimin lewat Vania ya. Ya, jadi guys, nanti jangan lupa ya buat di bagian kirinya itu kalian tinggal nambahin aja kayak baik, aku izin annotate ya Nal Boleh, boleh. kayak Atau tulisin aja, Van. oh kayak ini satu dua Ya, tiga. Terus misalkan ini ada R1. Nah, R1 kan dia itu ada kontaktornya di line 2. Jadi kalian jangan lupa juga nulis 2 di sini gitu. 2. Terus habis itu R1 ada di mana lagi? Oh, R1 ada di 3. Jadi kita tulis juga dia ada di 3 gitu. Kayak gitu. Kak, sorry Kak, boleh diulang nggak? Oh, jadi
yang ini ya, yang penomoran ya. Jadi buat penomoran itu kayak kalian jangan lupa buat nomorin ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, seterusnya sampai bawah gitu kan. Nah, terus habis itu kalau misalnya nanti kalian outputnya itu adalah relay, kalian juga harus kalian juga harus nulis terkait kayak dia tuh kontaktornya ada di line berapa aja. Misalkan ini R1. Kontaktor dari relay 1 kan ada di line 2 yang di sini. Terus ada di line 3, berarti 2 sama 3 gitu. Terus sama ada lagi di 6, berarti 2, 3, 6 gitu. Tuh. Nanti kalau misalnya misal ini kan dia ada di R4, dia kan close. Nanti dia tinggal dikasih garis bawah aja gitu, misal contohnya. Tuh. Aman nggak? Kamu mau nanya, Kak, Mm-mm. itu line 2-nya bukan di yang fungsi memori ya, Kak? Atau emang di situ? Jadi kalau misalnya ngelihat line itu tuh dia one line one load gitu. Jadi kayak dia itu satu ngelihat dia itu line keberapa dilihat dari dia loadnya ada di mana gitu. Kebayang? Oh, oke, terus tadi kan itu kayak yang di sebelah kanan tuh nulisin nomor ininya kan, Kak? Kayak Mm-mm. kontaktornya, relaynya tuh ngehubungin ke kontaktor mana aja. Terus Iya line betul. 1 gak ditulis, Kak? Apa gimana? Eh, Maksudnya Maksudnya nggak yang line tulis? 1 itu yang sebagai fungsi memori itu kan? Oh iya berarti sekalian ditulis juga. Sorry aku lupa. Betul. Oh, harusnya ditulis berarti ya, Kak? Oh, oke, Kak. Hmm. Ada yang mau nanya lagi? Kak, aku mau nanya, Kak. Boleh, boleh. Tadi boleh diulangin nggak, Kak? Di line 6 tuh kenapa harus ada kontaktor R1, Kak? Di line yang pressure switch. Iya bukan? Iya, Kak. Iya. Jadi buat line 6 ini dia kan jalannya itu ketika sebenarnya kan R1 ini kan sebenarnya mengenergize semua sistem untuk nyala gitu ya. Dia tuh kayak state condition dari sistem deh bahasanya. Jadi buat menjalankan si pressure switch ini R1 tuh juga tetap harus dalam kondisi terhubung gitu. Makanya harus ada kontaktor yang normally open di line 6 gitu. Kalau bedanya sama nggak usah dibuat kontaktor gitu gimana, Kak? Gimana? Bedanya nggak usah dibuat kontaktor. Jadi langsung garis aja gitu, Kak. Oh, nah bedanya nanti kalau dia tanpa R1, dia tuh nggak akan nyala ketika R1-nya tuh dalam kondisi terhubung. Kebayang nggak? Jadi dia tuh jadi seakan kayak sistem yang terpisah nih dari sistem atas-atasnya. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Terjawab nggak? Takutnya membingungkan jawabannya. Kalau masih bingung tanya aja nggak apa-apa. Tadi kan kalau misalnya nggak ada R1, artinya selama R1-nya di relay satunya terenergize, dia nggak jalan ya tadi kata Kak, atau gimana, Kak? Iya, benar. Ini konsepnya itu sama kayak di line yang ada PB1. Jadi dia ada R1 di sini juga seperti itu situasinya. Kan untuk menyalakan, kan PB1 ini kan sebenarnya gunanya untuk menyalakan konveyor ya. Untuk menyalakan konveyor, sistem itu pertama harus dipencet PB startnya dulu gitu mudahnya. Oh, oke, Kak. Ya, udah paham? Udah, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Kak, mau nanya dong, Kak. Boleh. Terkait sama itu tadi, line, Kak. Itu tuh Mm-mm. berarti kalau misalkan yang ada load, apakah tidak dihitung sebagai line, Kak? Soalnya kalau sumber yang aku dan beberapa teman baca dari PPT itu di Control Logic, itu terhitung sebagai line sendiri, Kak. Apa ini memori ya? Iya, fungsi memori. Nah, kalau berdasarkan asisten sih sebenarnya one line one load, tapi mungkin ada referensi lain yang menghitung itu sebagai line. Gimana ya Van enaknya ya? Sebenarnya ini balik ke preferensi kalian lagi sih. Kalau emang mau ngikutin PPT, boleh aja nggak apa-apa menurut aku. Karena sebenarnya nggak bisa disalahkan gitu ya kalau udah ada di PPT. Tapi kalau dari asisten itu one line one load gitu. Paling soalnya kan nggak
yang penting tuh kayak logika kalian tuh kelihatan jalan gitu. Kalau misalnya kayak, oh kalian memang nanti pengen referensi ke line ini, itu kalian jelas di line mana gitu. Kayak gitu sih paling. Kejawab nggak ya? Jadi nanti kalau nasional di ujian ada gitu Kak, berarti itu sebenarnya nggak berpengaruh juga. Lebih ke arah kayak konsisten gitu sih kamu dari awal, misal kayak kamu mau si memorinya kamu kasih nomor, berarti ke bawahnya harus kamu kasih nomor. Terus kalau misalnya nggak kamu kasih nomor, ke bawahnya harus nggak kamu kasih nomor gitu. Ke Oke, konsistensi aja gitu. oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi terkait ladder? Oke, kayaknya aman ya. Nah, karena laddernya udah, jadi kita bakal bahas lebih ke materi teori di kuliah. Nah, ini bakal dipakai soal tutorial tahun lalu. Bentar, aku share screen dulu. Udah kelihatan ya, guys? Aman? Aman, Al. Oke, silakan Fani. Oke, jadi kita langsung ke soal yang pertama aja ya. Jadi mungkin ini buat kalian sekalian review gitu kayak kira-kira materi di kelas ada yang kelewat atau enggak gitu. Nah, pertama ini tentang valve gitu ya. Mungkin kalian bisa ngeliat bagian valve ini di bagian manual switch gitu. Suaraku kedengeran nggak ya? Apa ketutupan? Kedengar kok, Kak. Aman ya? Oke, jadi buat jenis valve sendiri, kalian harus tahu kalau misalnya cara kita buat nge-describe suatu valve itu ada 3 karakteristik. Pertama tuh position, kedua way, sama ketiga tuh ported. Nah, kalau buat position sendiri, itu tuh dia, kalian ngitung kotaknya aja. Jadi misal, positionnya itu dia berarti ada 1, 2, 3 gitu. Nah, position sendiri itu kayak ngedescribe kayak mereka tuh bisa berapa kondisi gitu. Jadi mereka bisa kondisi ini, sama bisa kondisi ini. Kalau buat kondisi yang paling kiri, itu tuh diaktifkan pada saat aktuator bagian sini itu dia aktif. Terus kalau misalnya yang ketiga, itu tuh dia aktif kalau misalnya yang aktuator sininya itu terpenuhi gitu syaratnya. Dan kalau misalnya yang 2 itu terjadi kalau misalnya dia itu nggak ada yang aktif gitu kiri sama kanannya, aktuator kiri sama aktuator kanan. Mungkin nanti aku bakal jelasin juga gitu di mekanisme penggeseran posisi. Nah, terus kemudian buat tadi kan udah ya position. Nah, yang kedua itu way. Kalau way sendiri itu bagaimana dia bisa dihubungkan gitu. Jadi kayak misalnya ini kayak dia tuh di sini ada 1 bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Jadi kalian ngitung panahnya aja gitu kalau way. Jadi ada 4 panah kan gitu. Jadi 4 way 3 position. Nah, terus yang ketiga itu adalah ported. Nah, ported itu sebenarnya kalian ngitung titik-titik di mana dia itu bisa keluar atau masuk. Jadi kan ini bisa keluar lewat sini, bisa keluar lewat sini, sama sini dan sini gitu. Jadi ada 4 ported. Nah, cara nentuin dia itu close, pressure, sama open, itu tuh kalau misalnya dia close, dia itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Kayak gini. Gitu. Sorry, aku gambar bawahnya. Jadi dia tuh close gitu, dia sama sekali tidak ada yang terhubung. Kalau misalnya dia itu pressure, dia tuh dari 1 titik, dia tuh langsung ke arah titik-titik lainnya gitu. Ngebuat huruf V. Dan kalau misalnya open, dia itu kebalikannya dari dia pressure, dia tuh lurus aja gitu. Begitu. Terus ya gitu aja sih kalau misalnya buat ported. Nah, kalau misalnya ini kan bingung ya kayak nggak ini dan nggak yang ini. Jadi kalau misalnya yang ini itu tuh dia itu adalah open gitu.
eh, dia kayak cara lain buat bilang yang open gitu. Begitu. Kemudian, nah ini kan udah ya, kita udah ngejelasin tentang jenis valve-nya apa aja. Berarti dia kan 3 position, terus dia 4-way, terus 4-ported open center gitu. Terus kemudian kita ngejelasin nih mekanismenya dia kayak gimana. Nah, buat mekanisme sendiri, kan tadi ada 3 position ya. Dan aku juga udah sempat nyinggung kalau misalnya buat position yang paling netral tuh di tengah sini. Jadi dia itu kalau misalnya tidak dia apa-apain, dia tuh posisinya di tengah. Jadi buat pergeserannya sendiri, dia itu ada yang di bagian sini, dan sininya itu namanya aktuator. Nah, buat aktuator sendiri itu ada berbagai jenisnya. Boleh ke selanjutnya dulu nggak ya, Nal? Nah, jadi nih, buat aktuator sendiri tuh banyak jenisnya, nanti mungkin kalian bisa coba hafalin aja gitu, kayak foot pedal kayak gimana, dan kayak yang tadi kan kalau nggak salah ada foot pedal sama solenoidanya ya. Jadi mungkin kalian bisa hafalin yang kira-kira penting aja gitu. Nah, terus habis itu boleh balik lagi ke sebelumnya. Nah, jadi mekanisme pergeserannya kayak gini. Buat ngeaktifin bagian kanan, aktor solenoida harus aktif gitu. Terus di bagian sini itu ada mekanisme namanya return spring. Jadi kalau misalnya dia itu tidak aktif lagi aktuator solenoidanya, dia bakal kembali lagi ke posisi netral yang ini. Gitu. Jadi dia tuh fungsinya buat spring kayak per gitu kan, kalau misalnya dia ditekan kan dia balik lagi ke posisi awal. Nah, dia kayak gitu. Dan buat yang di sini juga sama aja, untuk mengaktifkan bagian kiri dia itu harus diaktifkan bagian aktuator foot pedal gitu. Dan kalau misalnya foot pedalnya tidak aktif lagi, dia akan kembali ke kondisi netral gitu. So far aman nggak ya buat valve ini? Kak, izin bertanya sedikit. Iya. Buat yang di tengah, buat yang gambar di sini, itu yang bawahnya tuh menandakan apa? Itu hitungannya close atau open? Yang tengah yang bawah. Nah, itu hitungannya dia itu adalah open. Soalnya sebenarnya aku juga nggak tahu kenapa dia hitungannya open, tapi kayak aku nyoba nyari referensi di internet, katanya dia tuh open gitu. Jadi dia mungkin bentuk lain gitu dari open yang di sini. Begitu. Berarti kita bilangnya itu four ported open center. Iya, betul. Oke, Kak, makasih. Oke, makasih juga. Ada pertanyaan lagi? Kak masih kurang paham yang itu tadi barusan, four ported open center, terus yang paling kanan itu dianggapnya apa, Kak? Yang paling kanan ini ya maksudnya, bagian sini. Yang silang, iya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngelihat ported, itu kita ngelihatnya satu kotak aja gitu. Jadi kayak nggak perlu ngeliat kotak-kotak lain, soalnya hasilnya bakal sama gitu. Jadi misal ini kan kayak dia ada 1, 2, 3, 4. Kayak pintu dia keluar masuknya kan ada 1, 2, 3, 4. Terus ini juga dia pintu keluar masuknya juga ada 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi cukup ngeliat satu kotak aja nggak apa-apa. Soalnya yang lainnya bakal sama aja gitu. Aku contohin di yang lain kali ya. Kan misal ini kan 5 ported. Nah, kita coba aja lihat dia tuh yang paling banyak itu hitungannya yang mana. Kan kalau misalnya ini yang paling banyak hitungannya yang di tengahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi dia 5 ported gitu. Begitu. Ngeliatnya di satu kotak yang paling banyak aja. Aman nggak? Oke, Kak. Terus mau nanya lagi, dalam penyusunan aktuator, kayak contohnya yang paling kanan itu kan stack ya, Kak, kayak double aktuator. Nah, itu tuh ada urutannya gitu nggak, Kak? Kayak misalnya solenoid itu harus di luar, terus yang air-nya itu harus di dalam, atau gimana? Sebenarnya buat ini sendiri nggak ada sih ya, buat aturannya sendiri yang baku banget.
aku belum nemu gitu. Tapi biasanya yang solenoida tuh yang paling dalam gitu, baru yang luarnya digabung sama yang lain gitu. Kan ini misal digabung sama air pilot ya. Aman nggak? Oke, thank you Kak. Oke. Oh, maksimal 2 ya Kak, gitu. Sebenarnya bisa juga 3, misal kayak kamu di sini 1, 2, terus kalian tambahin lagi di sini gitu, bisa. Tapi kalau misalnya buat Elkin ini sih nggak bakal serumit itu gitu. Oke, thank you Kak. Oke, terima kasih juga. Aman ya? Atau ada yang mau nanya lagi? Kita next soal dulu kali ya. Mau tanya dong Kak. Boleh. Sorry. Kalau itu untuk buat penggambaran bentuk valve-nya yang di samping itu gimana Kak? Kan yang awal yang di bagian cross-nya itu yang bersilangan itu kan di gambar pilihan yang samping itu kan dia yang awalnya bersilangan tapi satu arah yang sama, dia akhirnya bersilangan tapi dua arah yang beda. Itu ada penjelasannya nggak Kak? Kalau misalnya buat kayak tahu dia arahnya gimana, itu tuh sebenarnya dari mekanisme valve-nya sendiri gitu. Jadi misalkan valve itu buat ngatur tekanan gitu ya. Jadi misal kalau misalnya misal ini kita bilang dia itu tadi ported A, ported B, C, sama D. Kalau misalnya nanti kalian di soalnya bilang kayak, oh kalau misalnya dia itu kondisi normalnya tidak ada yang terhubung, kan berarti kalian pakai close yang ini ya. Jadi kondisi normalnya nggak ada yang terhubung. Terus misal dibilang kalau misalnya aktuator selenoida aktif, itu dia bakal ngehubungin dari D ke A dan C ke B gitu. Jadi dia bentuknya kayak gini gitu. Jadi buat nentuin arah-arahnya sendiri, itu tergantung dengan mekanisme cerita di valve-nya gitu. Oke Kak, thank you Kak. Ya, sama-sama. Oke, kita next dulu kali ya. Ada yang nanya? Kak, izin memastikan lagi. Kalau aku tadi coba nyari di Google, kalau yang tengah itu masuknya tandem center, Kak. Tandem center ya? Iya, kalau Oh, open center, dua-duanya saling kehubung sejajar, habis itu kayak ngebentuk huruf H gitu. yang ini ya, yang bawah ya? Yang bawah ini yang bawah. Em, Dia saling enggak, gitu kan ya. kalau itu kan 5 port. Kalau 4 port, dia ngebentuk huruf H gitu. Oh ya, oke, paling coba dicari-cari lagi aja gitu. Soalnya kayak mungkin beda referensi juga beda omongan gitu sih takutnya ya. Tapi asalkan kalian udah nentuin jumlah portnya aja, menurut aku udah cukup banget itu sih. Begitu. Jadi kayak sama aja kayak tadi, kayak beda referensi bisa beda saying di situ. Tapi boleh mungkin Faiz di-share ke teman-temannya nanti kayak link referensinya yang tadi. Siapa tahu lo bilang Pak. Oke, Kak. Oke, makasih ya. Mungkin boleh next soal dulu kali ya. Nah, buat ini sebenarnya mungkin soalnya mungkin bisa lumayan bisa dipahamin gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalnya ini kan dia pakai joystick ya. Terus joystick tuh juga kalau nggak salah udah sempat dibahas juga gitu di PPT. Jadi kan ini jelaskan dengan lengkap logika pengendalian yang digunakan pada line diagram di atas. Jadi kalau misalnya buat line 1, itu dia joysticknya harus di arah posisi up buat ngeaktifin forwardnya gitu. Dan kalau misalnya yang di bawah dia harus dalam posisi down buat dia bisa reverse. Oke, boleh PPT-nya nanti aku share paling lewat Yasmin ya. Aku share habis tutor. Oke, buat ini aman kali ya? Atau ada yang mau nanya? Paling nanti kalau misalnya memang kalian pengen lebih lengkap lagi, mungkin kalian bisa ngebahas tentang di sini kan dia ada safety-nya gitu ya. Jadi kalian mungkin bisa bilang kalau misalnya dia bebannya terlalu tinggi bisa mati gitu karena dia ada OLS-nya gitu. Tapi kalian bilang joystick aja udah cukup sih. Soalnya intinya tuh adalah kayak dia ada joystick dan dia jadinya nyala gitu. Oke, kita next aja kali ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya
soal ini beneran hafalan banget sih teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa nggak hafalan sih, mungkin ke arah pemahaman aja gitu. Jadi bisa dibaca-baca lagi. Tapi mungkin aku coba jelasin singkatnya. Jadi heater coil itu adalah mekanisme pengamanan pada motor gitu. Jadi kan kalau motor tuh mekanisme pengamanannya biasanya pakai fuse ya. Jadi fuse itu nanti bakal keputus kalau misalnya panasnya tuh lebih dari yang dibebankan gitu. Nah, terputusnya ini kadang jadi gini. Jadi motor tuh kadang kan bisa panas juga. Tapi ada suatu kondisi di mana motor itu tidak segitu panas bisa mutusin fuse gitu. Tapi panasnya ini juga masih berisiko buat motornya itu kebakaran. Nah, si heater coil trip mechanism itu intinya buat mengakomodasi hal itu gitu. Begitu. Paling nanti dicoba dibaca lagi aja gitu, kayak normal conditionnya kan dia alloy-nya dingin, terus kayak ratchet wheel-nya itu dipegang oleh alloy gitu. Jadi dia nggak terputus gitu kan, dia dipegang dengan erat gitu kan sama alloy-nya karena alloy-nya tuh keras gitu, cool dan keras gitu. Terus kalau misalnya dia panas dikit, dia tuh bakal melelehkan alloy-nya, terus ratchet wheel-nya tuh jadi berputar gitu. Bisa dilihat juga di sini dia jadi turun ke bawah gitu ya. Bukan turun ke bawah, dia kayak saling berpisah kan, kalau misalnya ini dia tuh nyatu. Kalau misalnya dia berpisah gitu. Kayak gitu. Paling kalian kalau misalnya ngejawab hal-hal kayak gini, mungkin kalian bisa ngebahas mekanisme alloy-nya dan fungsinya terhadap ratchet wheel-nya. Begitu. So far aman nggak ya buat heater coil trip mechanism ini? Oke, kita next aja kali ya nanti. Oke, ini mungkin kita coba lihat satu-satu kali ya. Jadi kan ini yang benar ya. Kalau misalnya yang pertama, dua control device disusun secara paralel, maka beban akan aktif hanya jika keduanya dalam keadaan terhubung. Nah kan kalau paralel sendiri itu cuma perlu salah satunya aja ya. Jadi bagian yang ini salah. Nah, terus auxiliary contact dapat digunakan untuk memberikan efek memori pada pengendalian yang menggunakan push button. Nah, ini benar ya. Mungkin kalau misalnya kalian lihat di komponen relay di wiring diagram kalian gitu kan, kemarin sempat buat TP modul 1. Nah, itu tuh ada auxiliary contact yang fungsinya sebagai memori itu. Nah, terus fungsi logika NAND adalah kombinasi antara fungsi OR dan N gitu. Nah, ini salah juga ya, teman-teman. Terus fungsi logika NOT diimplementasikan dengan kontak NC. Nah, ini benar. Nah, kalau misalnya ini sendiri bisa dilihat di slide di bawah ini. Jadi kayak kan kalau NOT itu berarti dia nyala jadinya tidak nyala gitu. Jadi dia ditekan jadinya tidak nyala. Kebayang nggak ya? Kebayangkan ya? Oke. Ada yang pertanyaan nggak buat soal ini? Aman kali ya. Kita coba next soal aja kalau gitu. Oke. BTW kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain langsung setelah aku aja ya. Oke, nah ini juga mungkin konsepnya mirip kayak yang joystick tadi. Nah, cuma ini dia tuh kalau joystick kan ada up down doang kan, yang tadi up down sebenarnya bisa left right juga. Nah, kalau ini 3 gitu. Nah, pertama kita lihat dulu nih truth table-nya gitu. Nah, kalau misalnya kalian biasanya kalian cek di slide itu tuh truth table-nya itu dia tuh di sininya itu position, di sininya tuh kontak. Nah, tapi kalau misalnya di truth table ini kebalikannya, di sininya tuh adalah position, di sininya adalah kontak. Jadi kalau misalnya J-nya kita di posisi J, maka A1 atau A1-nya itu akan menyala gitu. Jadi kalau misalnya aku posisiin, kalau misalnya dia mengarah ke J, dia tuh bakal terhubungkan gitu di A1-nya. Begitu. Nah, terus habis itu K, waktu dia di K kan ini posisi normal ya. Posisi normalnya itu tidak ada yang terhubung. Dan kemudian kalau misalnya di L, itu A2-nya terhubung. Nah, bisa kita lihat juga kalau misalnya dia mengarah ke L, dia itu posisinya jadi gini. Begitu. Jadi A2-nya kena. Gitu. Begitu. Oke. Berarti ketika berada pada posisi K, A1 terhubung ke A2. Nah, ini enggak ya. Soalnya di posisi K, itu tuh tidak ada yang terhubung. Biasanya
ini juga bisa disimbolin jadi 00 gitu. Nah, terus kontak A1 tetap terhubung meskipun selektor dipindahkan ke posisi K. Ini juga salah ya. Tadi kan nggak ada yang terhubung. Terus kemudian selektor switch tersebut mempunyai 3 posisi. Nah, ini benar ya. Ada J, K, L. Terus ketika selektor berada posisi L, kontak A2 terhubung. Nah, ini juga benar ya. Jadi kalian cukup ngeliat truth table-nya aja sebenarnya bisa ngejawab ini. Nggak perlu terlalu ngebayangin kayak tadi. Itu so far ke ada pertanyaan nggak ya? Nah. Masih aman ya? Oke, kita lanjut next aja. Nah, ini juga salah satu yang harus kalian pahamin dan kalian nggak harus kalian hafal sih, intinya pokoknya ini kalian pahamin aja. Jadi deadband pada switch itu adalah apa gitu kan. Nah, deadband itu adalah dia tuh seolah-olah kayak ngasih kelonggaran gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian ngebayanginnya tuh suatu AC gitu. Misal kalian set di remote kalian AC-nya tuh 27 derajat. Nah kan berarti si AC harus bekerja semaksimal mungkin buat nyampe 27 derajat tersebut. Nah tapi kalau misalnya dalam barang elektronik itu kita langsung patok 27 derajat doang, itu kadang dia cepet rusak gitu karena dia jadi sering banget gitulah off on ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat kalau misalnya ini cuma kita kasih 27 derajat doang, dia tuh kan harus tetap di sini. Sedangkan kalau misalnya hal kayak temperatur itu kan banyak faktor yang dipengaruhi ya. Jadi dia kayak gini-gini terus dia jadinya off onnya tuh sering gitu. Kebayang nggak ya? Pokoknya kayak gitu. Nah terus deadband itu fungsinya buat apa? Nah deadband tuh supaya dia itu nggak terlalu sering buat ngubah status switch-nya itu, entah dia off on atau dia berubah jadi normally open normally close-nya gitu. Nah buat perubahan status switch yang berulang kali terlalu cepat tuh biasanya kita sebut juga sebagai chatter gitu. Chatter begitu. Oke, so far ada pertanyaan nggak ya terkait dengan deadband? Oke, aman kali ya. Boleh next. Nah ini mungkin sama kayak yang tadi udah kita bahas waktu kita line diagram terkait dengan kayak referensinya gitu. Di sini kan dia tuh kalau misalnya kalian nggak bisa ngeliat dia tuh 12 gini. Berarti dia itu M2 mempunyai kontak NC karena dia ada garis bawah di line 12. Itu aja. Ada pertanyaan nggak? Oke, aman kali ya. Boleh, Nal, dilanjut. Oke, bentar aku pindah device dulu. Oke, udah kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Oke. Nah, kita lanjut ke Nah, di sini bahas tentang timing and counting function ya kalau di bab kalian. Di sini pertanyaannya pokoknya ada switch yang mengendalikan timer dan ada kontak dari timer tersebut yang mengendalikan suatu beban. Nah, mungkin kita ke materinya dulu ya. Di sini tuh buat jenis timer itu kan ada on delay, ada off delay, dan untuk spesifikasinya itu ada yang NCTO, NCTC, NOTO, dan NOTC gitu. Nah, mungkin buat yang paling sederhananya dulu kita bakal ngejelasin tentang perbedaan dari on delay dan off delay. Nah, kalau on delay itu sebenarnya mudahnya adalah perubahan dari load yang masih di dalam waktu timing function itu gitu. Nah, jadi contohnya di sini tuh kalau dia on delay, misalkan kondisi awalnya itu close gitu ya. Kita kalau dari yang on delay kita di soal aja deh. Nah, ini tuh kondisi awalnya close ya. Kalau dia kotak itu ini close. Kalau yang kosong ini tuh open. Nah, bisa kita lihat di soal itu dia kondisi awalnya tuh close. Nah, kalau berdasarkan si grafik ini, kontak itu akan berubah dari close dan ke open itu dalam jangka waktu si timing function ini kan dia masih di dalam sini. Nah, jadi ini dikatakan sebagai on delay.
Nah, sebaliknya, misalkan kondisi awal kontak itu close. Sorry. Nah, misalkan kondisi awal kontak itu close. Terus ada suatu timing function, dia tuh off delay gitu. Nah, kalau off delay itu perubahannya itu justru delay-nya itu setelah si timing function-nya itu selesai. Dia kan timing function-nya cuma sampai sini ya. Nah, ini tuh delay-nya. Delay. Nah, barulah dia berubah jadi open gitu. Ada yang mau ditanya dulu tentang perbedaan on delay dan off delay? Jadi kalau on delay itu perubahannya itu di dalam rentang timing function, kalau off delay itu perubahannya itu di luar rentang time yang udah ditentukan gitu. Aman ya sampai sini? Oke. Nah, karena kita udah paham nih tentang prinsip on delay dan off delay, sekarang kita tinggal cari tahu buat spesifikasinya nih, entah dia NCTC atau NOTO. Nah, mudahnya tadi kalau buat si ini dua angka terdepan ini, kita tinggal lihat di gambar bagian kontaknya gitu. Karena di sini bagian kontaknya itu kotak duluan, jadi kondisi awalnya itu dia tuh normally close. Karena kan tadi kotak itu kan menandakan close ya. Sedangkan nih kalau misalkan ini bagiannya putih, nah itu berarti dia normally open gitu. Nah, kalau buat time close dan time open yang TCTO ini, kita tinggal lihat perubahannya dia tuh apa sih ke open atau ke close gitu. Karena di sini perubahannya itu dia ke open, maka dia pas waktunya itu jadi open. Jadi namanya time open namanya gitu. Bingung nggak ya? Ada yang mau nanya dulu terkait ini? Sebelum kita jawab pertanyaannya? Oke, kayaknya aman. Tanya dong, Kak. Boleh, boleh. Kak, itu kan berarti TO-nya karena habis itu open kan, Kak? Iya, Nah, boleh dikasih ilustrasi nggak, Kak? NCTC tuh ketika kayak gimana, Kak? NCTC. Oke, oke. Iya. Boleh, boleh. Benar. Aku juga sambil mikir ya, NCTC aku coba gambarin dulu. Coba di sini ada nggak ya? Oke. Nah, kalau buat yang NCTC itu dia khususnya itu buat function yang off delay. Halo, halo. Suaraku masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke, oke. Nah, bentar. Aku coba share screen ini dulu ya contohnya. Gini. Nah, kalau dia normally, kan kalau udah kelihatan belum ya share screen aku? Udah, Kak. Nah, ini contohnya buat off delay timer nih. Dia tuh awalnya load-nya off. Berarti ini normally open ya. Nah, nanti dalam time function-nya itu dia akan berubah jadi close. Terus nanti dia open lagi. Nah, jadi makanya dia dikatakannya tuh saat time-nya selesai, ntar dia akan open gitu. Nah, ini ntar kalau buat normally close time close tuh sebaliknya aja dari yang ini. Kebayang nggak? Berarti kalau ini normally open, time open, Kak? Iya, Tadi time open karena setelah dia waktunya dia open lagi ya. iya setelah si rentang delay ini kan sebenarnya waktunya sampai sini ya, tapi ditambah delay-nya dia akan kembali open lagi gitu.
Oke, Kak. Iya, sama-sama. Kak, mau lanjutin yang tadi. Berarti untuk NOTO sama NCTC itu cuma ada di off delay gitu. Iya, benar. Dan sebaliknya untuk NCTO dan NOTC itu cuma ada di on delay. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Saya Kak, Boleh, boleh. maaf agak berisik. Eh, ya, sorry, agak kurang kedengeran suaranya. Udah kedengeran belum Kak? Ya, oke, oke, aman, aman. Kalau misalnya kita tuh kondisinya tuh ada sebuah kayak mesin atau rangkaian listrik mesin itu, dia tuh bakal ketika mencapai satu kondisi, misal apa ya, misal di kondisinya Oh, itu maaf dia banget, aku potong nggak apa-apa nggak? Suara kamu agak kalah sama yang di belakangnya. kalau itu kan aku pernah nemu soal gitu ya Kak. Ini Ya, kedengeran ya Kak? kedengeran, kedengeran. Nah, nemu soal pokoknya di soalnya itu ketika eh, barang di barangnya udah berjumlah 12 barang kayak ini soal conveyor, ketika dia barangnya udah berjumlah 12, mesinnya akan mati sementara selama 5 detik. Nah itu dia pakai time relay yang apa ya Kak, kayak mati 5 detik habis itu tapi hidup lagi Kak. Oh, oke. Nah, kalau timingnya itu udah ditentukan selama 5 detik setelah mesinnya, sorry, tadi counting functionnya udah nyampe 12, terus matinya setelah 5 detik ya? Pokoknya setelah time counternya 12 setelah counternya itu udah 12, dia tuh mesinnya bakal mati 5 detik, mesin habis itu hidup lagi. Mesinnya mati 5 detik, kemudian hidup lagi. Ya, itu kira-kira pakai time delay atau gimana Kak? Buat time delay-nya. Nah, kalau itu benar, aku sambil ngebayangin dulu ya. Awalnya mesinnya nyala, terus abis itu counting functionnya nyampe 12, terus mesinnya mati, terus nyala lagi gitu ya. Iya Kak, ya. Oke, oke. Bentar guys, maaf. Nah, kalau itu sebenarnya itu tuh bisa pakai timer biasa dengan timernya itu nyala ketika counting functionnya tuh udah nyampe 12. Jadi sebenarnya itu bukan pakai konsep delay juga bisa gitu. Kebayang nggak? Jadi eh, mudahnya si counting functionnya itu sebagai input dari nyalanya timer. Nah, nanti ketika timernya udah 5 detik, mesinnya itu nyala lagi. Oh, berarti timernya itu nyala ketika mesinnya mati gitu atau gimana Kak di programnya? Iya, benar-benar. Jadi pas input si counting function 12 itu jadi pemicu matinya mesin sama nyalanya timer. Oh, iya. Ya, terjawab nggak? Lebih kebayang. Oke, oke. Ada yang mau Mas ya nanya Kak. lagi? Sama-sama. Kak, boleh nanya lagi? Boleh, boleh. Terkait sama yang tadi Kak, NCTO dan sejenisnya itu, aku masih kurang paham. Kalau misalkan tadi kan kakak ngasih contoh ya Kak, yang di Good Notes itu. Hmm, Nah itu kan di contoh Good Notes-nya kan dia awalnya close, iya. terus dia off delay. Nah tapi habis itu dia on. Nah berarti kan itu NCTO Kak, tapi dia off delay itu gimana Kak? Nggak konsisten Oh, apa sorry, aku sorry. yang salah Tadi paham? kesalahan gambar. Harusnya kalau buat off delay itu Oh, dia state awal sama state akhir itu akan sama. oh gitu. Itu udah pasti Kak. Iya, Oh, oke. Masih Kak. iya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Oke.
oh tadi ini aku tuh dapet contoh soalnya ya. Nah biasanya ya mungkin kalau record UTS-UTS sebelumnya tuh buat off delay dan on delay timer ini nggak nyampe ke ladder. Biasanya ladder itu masih menggunakan fungsi timer yang biasa, rata-rata fungsi timer dan counter yang biasa gitu. Jadi kira nggak usah kejauhan ini off delay atau delay timer ya. Kalau buat ladder ya, paling kalau off delay dan on delay ini ditanyakan tuh lebih ke teori aja gitu. Oke, kayaknya aman. Jadi kita pindah lagi ke bentar. Kita pindah ke sini aja. Berarti udah aman ya. Soal yang tadi kita next aja. Nah, selanjutnya ini buat kontak dari relay. Soal terkait kontak relay. Nah, di sini buat nentuin pull, throw, dan break-nya itu sebenarnya yang pertama, kalau buat dari gambar itu kita pertama bisa nentuin pull-nya dulu. Pull-nya itu bisa dilihat, ini kursor aku kelihatan nggak ya? Oke, kayak aku asumsikan kelihatan ya. Halo? Oke. Nah, oke, aman ya, aman. Jadi pull itu dari jumlah si kontaknya ini. Di sini ada 1 dan ada 2 gitu. Jadi cara ngitung pullnya tuh nih, mungkin gampangnya batang yang inilah nih, 1 dan 2 gitu. Nah, kalau buat throw itu adalah jumlah kemungkinan posisi ketika kontaknya itu ketutup. Nah, di sini kan kontaknya itu kan kemungkinan posisi ketutupan cuma ke atas ya. Nah, makanya dia single throw. Nah, kalau break itu dilihat dari posisi banyaknya posisi dari si kontak ini. Di sini kan posisinya ada kanan dan kiri, jadi makanya double. Nah, mungkin kalau kita mau lihat contoh lain di sini ya. Mungkin kita ambil yang double pull, single throw, dan double break. Nah, di sini, itu yang tadi, Neng ya? Sorry. Oh iya, sorry, itu yang tadi. Misalkan kita ngeliat yang ini deh, single pull, double throw, dan double break. Nah, di sini kan pull-nya itu single ya, cuma 1. Nah, terus habis itu, pull-nya gini, sorry, pull-nya gini, cuman single. Nah, kalau throw-nya dihitung dari, dia tuh kemungkinan close-nya kan bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, makanya dia ada 2 kemungkinan, sehingga dia double throw. Sedangkan kalau break-nya itu ngeliat tadi sama kanan dan kirinya, jadi double break, gitu. Ada yang mau ditanya? Oke, kayaknya aman ya buat soal yang ini. Kita next aja. Ini sebenarnya nggak beda jauh sama yang tadi udah dijelasin sama Fania tentang trip mechanism. Cuman mungkin tadi kalau buat foto di atas dan sebenarnya foto di sini nggak dijelasin secara langsung ya. Ketika nanti si sebuah mesin ini mengalami overload condition, kan tadi alloy-nya itu bakal meleleh sampai si di sini tuh ceritanya ada wheel yang memutar sehingga ada suatu spring yang naik dan bikin si kontak ini tuh terbuka. Nah, nanti biar mesinnya bisa dinyalain lagi dan balik ke kondisi awal, itu tuh ada tombol reset. Jadi sehingga si kontak ini tuh kembali nutup gitu. Nah, itu tuh harus dilakuin secara manual sama orang. Jadi makanya ini jawabannya buat reset heater coil trap mechanism itu harus dilakuin secara manual oleh operator. Ada yang mau ditanya? Kak, tadi di aku agak kurang kedengeran, Kak, apa manual, Kak? Oh, gini. Jadi memang ini tuh mekanismenya memang belum otomatis gitu. Ketika dia kontaknya sudah terbuka, dia tuh nggak bisa otomatis nutup. Jadi memang harus dipencet reset sendiri sama operator atau manusia gitu. Jadi itu tuh ngelihat bakal dikasih apa emang hafalan? Oh ya, sorry. Itu hafalan. Tapi di sini nggak dijelasin secara gamblang ya kalau digambar. Mungkin kalau di PPT kalian ada yang terbaru, mungkin bisa dicek. Tapi ada kok kalau yang di PPT aku punya tuh ada. Gitu. Udah terjawab? Halo? Oke, aman ya? Halo? Suara aku masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oh ya, oke, aman. Oke, sekarang kita next ke
soal selanjutnya, ini juga mungkin nggak beda jauh sama yang tadi actuator valve yang udah dijelasin sebelumnya, tapi ini lebih ke sebenarnya hafalan sih, karena di sini cuma disuruh menyebutkan apa aktuator dari valve ini gitu ya. Mungkin kita turun dulu ke simbol di bawah. Di sini kan bisa dilihat buat valve yang pertama itu kan segitiga yang ada hitamnya, buat aktuator yang pertama itu ada segitiga yang ada hitamnya, dan aktuator yang kedua tuh ada silang. Nah, nanti bisa dilihat aja di sini. Itu tuh solenoid dan oil pilot. Jadi jawabannya sebenarnya yang solenoid dan oil pilot gitu. Bukan yang air pilot ya. Oke, aman kayaknya ya buat pertanyaan ini. Nanti kalian bisa coba hafalin aja si simbol-simbolnya kalau besok masuk, jadi bisa langsung jawab. Gitu. Lanjut ke pertanyaan tentang counter dan totalizer. Nah, di sini ada beberapa pernyataan yang menyatakan tentang counter dan totalizer. Buat yang pertama, di sini ada selain bisa menampilkan, counter juga menghasilkan output berdasarkan hasil penghitungan. Ini benar ya. Ini bisa dilihat dari paragraf. Bisa dilihat dari yang bagian yang sini, yang penjelasan counter. Nah, yang kedua, ketika nilai tercapai, kontak totalizer itu akan berubah status. Nah, sebenarnya ini tuh adalah fungsi dari counter gitu. Karena totalizer itu hanya akan menunjukkan jumlah atau value yang dihitung hingga sekarang gitu. Nah, makanya ini dinyatakan salah. Terus buat ketiga itu benar karena up down counter itu punya 3 input, yaitu count up, count down, sama reset. Dan yang terakhir ini benar karena memang kalau counter dan totalizer itu dipencet resetnya, nanti hitungan itu kembali ke nilai 0. Ada yang mau tanyain dulu? Oke, aman ya. Ini juga mungkin nanti kalian bisa perdalam dengan membaca PPT. Nah, buat soal selanjutnya ini tentang konduktivitas. Nah, di sini ada unsur yang punya 1 elektron valensi, dan di sini ditanya tergolong apa unsur tersebut berdasarkan sifat konduktivitas listriknya. Nah, kalau kita lihat di tabel periodik kan sebenarnya yang elektron valensinya 1 kan itu kan golongan 1 ya. Nah, di sini tuh kalau golongan 1 tuh kategorikan sebagai logam alkali, di mana logam alkali itu adalah sebuah konduktor gitu. Makanya di sini kita jawabnya konduktor. Ada yang mau nanya? Mungkin ini hafalan banget ya. Jadi nanti mungkin bisa dihafalin lagi tentang golongan-golongan dari unsur dan sifat-sifatnya. Tapi sebenarnya gampangnya kalau logam itu mostly itu konduktor. Oke, kita next aja ya. Nah, di sini kehitungan ada soal suatu konduktor mempunyai hambatan 1048 pada temperatur 20 derajat Celcius. Pada saat penggunaan, temperatur meningkat hingga 51 derajat Celcius. Diketahui bahwa koefisien temperaturnya atau alfa itu 0,004 dan berapa hambatan listrik pada temperatur tersebut. Nah, di sini tuh yang udah diketahui adalah kondisi awal di mana saat dia 20 derajat Celcius, hambatan listriknya adalah sekian. Nah, sekarang ditanya adalah ketika dia 51 derajat Celcius, hambatannya itu berapa gitu. Nah, kita bisa pakai rumus di sini, tapi perlu diperhatikan bahwa satuan buat temperatur yang digunakan itu Kelvin. Jadi di sini Celciusnya itu harus diubah dulu menjadi Kelvin dengan ditambahkan 273 gitu. Nah, makanya karena yang ditanyain itu ketika 51 derajat Celcius, 273 ditambah 51 itu kan 324 ya. Makanya ditanya itu R324. Sedangkan hambatan di T referensi atau saat dia 20 derajat Celcius itu 1048. Jadi R324 itu sama dengan 1048 dikali 1 ditambah alfa itu koefisien temperatur 0,004 dikali T yang ditanya yaitu 324 dikurangin T referensi yaitu saat dia 20 derajat Celcius. Jadi 20 tambah 273 jadi 293. Ntar bisa dihitung aja pakai kalkulator. Ada yang mau ditanya? Oke, aman ya. Nah, next ini soal terakhir. Ini juga sebenarnya teori banget. Pernyataan yang tidak benar terkait kontaktor manual adalah di sini yang nomor 1 itu benar, kontaktor
nomor satu yang opsi A itu benar, kontaktor AC satu fase itu punya satu atau dua kontak double break. Tapi buat yang opsi B itu salah karena ini berdasarkan teorinya kontaktor AC3 fase itu terdiri atas 3 double break kontak. Sedangkan kalau yang di pernyataan di soal ini dia single break, jadi dia salah. Gitu. Nah, kalau buat yang opsi ketiga ini benar. Jadi kontaktor manual itu tidak digunakan untuk mengendalikan, untuk menyalakan atau mematikan motor. Jadi makanya ini benar, dia mengendalikannya beban non motor dengan daya yang dari 1 horsepower gitu. Mungkin nanti kalian bisa baca lagi buat PPT-nya. Sebenarnya ini Kamu tentang UTS-nya itu dapat berapa soal? Oke. Kalau soal nggak tentu ya kalau soal, tapi kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu yang udah main lagi, itu sebenarnya udah nggak ada PG lagi, jadi lebih ke esai. Dan sebenarnya kalau tahun lalu ya teorinya tuh lebih ke konsep sih, nggak yang terlalu menghafal, tapi kalian jaga-jaga aja tetap menghafal dari yang PPT karena takutnya keluar teori-teori yang sangat mendasar gitu. Kalau mau nanya, Nah, Kak, oh ya boleh. kalau misalnya soal tahun lalu yang esai apakah ada, Kak? Nah, itu dari asisten nggak ada. Mungkin kalau kalian ada dan mau ditanyain boleh sih. Tapi sebenarnya dari asisten nggak ada. Terjawab nggak kira-kira? Oke. Oke, benar. Ini aku coba share screen. Kalian jangan lupa buat hafal-hafalin simbol dari switch, push button gitu-gitu ya. Karena besok kalau mau disuruh gambar ladder dengan switch yang tidak umum, pasti kan harus referensinya dari gambar-gambar ini gitu. Jadi jangan lupa buat dihafalin. Ini sebenarnya ada di PPT kalian, jadi kalian bisa buka PPT kalian lagi aja. Ada yang mau ditanya lagi sebelum ditutup? Mungkin karena kalau dari asisten materinya udah sampai situ aja. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanyain di luar tutorial malam ini, boleh nanti ditanya lewat Fania aja. Nanti kita bantu jawab lewat chat mungkin ya. Halo? Ya, mungkin karena dari kami, dari aku dan Fania udah cukup. Aku tutup aja. Van, ada yang ditambahin lagi nggak? Oke, kayaknya Fanianya juga. Oh, oke, itu dia. Oke, sekian dari kami. Mungkin makasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Oh, Kak, kalau bahas soal dari drive tahun lalu boleh nggak? Oh, mungkin boleh aja lah ya, Van, masih jam segini. Mungkin kita bahas ya maksimal 2 soal lah dari kalian. Nanti kalau ada di luar itu bisa lewat line aja. Tapi mungkin kalau ada yang mau, boleh sih. Tapi kalau mungkin ya kalau ladder kita juga sambil mikir dulu nyusun jawabannya. Jadi mungkin kalau ladder kita bisa ngasih jawabannya setelah ini gitu. Oke, halo. Ya, pembahasannya nanti kalau ini kan ladder ya soalnya.
Nanti pembahasannya kita kirim lewat line aja nggak apa-apa nggak? Oke, oke. Kalian besok ya ujiannya. Mungkin dari kami mau ngucapin semangat ujiannya buat besok. Semoga lancar semuanya. Dan makasih banget udah hadir malam ini. Gitu. Ditutup aja ya, Van, ini. Oke, semangat teman-teman. Makasih bisa live. Terima kasih banyak, Oke, Kak. Kak. Makasih, Makasih. Kak.